pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss Apa Sheila. kabarnya Bapak Riki? Alhamdulillah baik, Miss. Oke, mohon maaf mengganggu waktunya Siap, ya Bapak wow, Miss. Riki. Jadi pada kesempatan ini saya akan melakukan observasi yang nantinya Bapak Riki akan melakukan pembelajaran di kelas. Namun sebelumnya saya ingin melakukan eh, beberapa pertanyaan kepada Bapak Riki terkait percakapan pra-observasi sebelum melakukan observasi. Oke, Bapak, apakah Bapak sudah siap? Siap, Miss. Insya Oke. Allah. Untuk pembelajaran yang akan Bapak Riki lakukan, itu tujuan pembelajarannya seperti apa Bapak? Tujuan pembelajarannya nanti kemungkinan saya akan melakukan pembelajaran di kelas di lapan dengan materi yang akan diajarkan di kelas yakni materi puisi. Jadi jenis-jenis puisi, contoh puisi seperti itu. Jadi tujuannya supaya menggali potensi siswa terhadap materi puisi dengan berbagai macam gaya belajar tersebut dan karakteristik siswanya. Oh, jadi Bapak Riki nanti akan melakukan pembelajaran di kelas 8, nanti akan memberikan materi tentang puisi, yaitu tentang macam-macam puisi, supaya nanti anak-anak bisa menggali gitu ya, tergali potensinya terhadap untuk bisa membaca puisi, itu mengenali macam-macam puisi seperti itu ya Bapak. Kemudian area pengembangan apa sih yang akan Bapak hendak capai nih dalam pembelajaran yang akan Bapak lakukan nantinya? Area pengembangan yang akan dicapai mungkin ada dua ya, Miss, dari bentuk pengetahuan dan keterampilan. Jadi nanti pengetahuannya kita berikan informasi dulu, lalu kita gali bersama di kelas bersama siswa terkait materi puisi tersebut, lalu jenis-jenis puisi, lalu juga karakteristik puisi dan juga contoh-contoh. Jadi kan siswa nanti ada gambaran sebagai bekal pengetahuan awal. Setelah itu saya juga akan menggali atau mengembangkan dari segi keterampilan. Nah, kalau misalnya siswa sudah tahu pengetahuan tersebut, kalau keterampilan pun siswa akan mudah melakukan. Kayak misalkan nanti akan dibagi beberapa kelompok dan diklasifikasikan berdasarkan gaya belajar visual, kinestetik dan auditoris tersebut. Nah, nanti kalau udah diklasifikasikan akan mudah dalam mengembangkan keterampilan sesuai dengan minatnya mereka gitu. Misalkan nanti ada yang baca puisi, ada yang misalkan memvideokan atau misalkan membuat grafik atau poster seperti itu. Oke, jadi nanti Bapak Riki akan melakukan pengembangan terhadap beberapa area ya, seperti nanti pengetahuan dan keterampilan seperti itu. Untuk keterampilan nanti akan dibagikan kelompoknya dulu ya, supaya nanti bisa mengetahui keterampilan apa nanti yang akan Bapak Riki ingin capai terhadap anak-anak tersebut. Oke, selanjutnya strategi yang akan Bapak siapkan ini seperti apa Pak? Strategi yang utama itu terkait tadi gaya belajar siswa dan minat siswa, serta mengklasifikasikan karakteristik siswa menjadi 3 kelompok besar, yaitu berdasarkan auditoris, visual, dan kinestetik. Nah, setelah kita mengetahui kelompok-kelompok tersebut kan kita jadi tahu nih anak ini cenderungnya kemana nih. Jadi kita bisa dengan mudah mengawasi dalam mengeksplor kemampuan siswa. Misalkan dari yang visual nanti misalkan membuat poster atau membuat tayangan terkait dengan materi puisi tersebut dengan berbagai jenis puisi, contoh-contohnya seperti itu. Lalu nanti siswa yang karakteristiknya auditoris misalkan dengan menyanyikan musikalisasi puisi atau misalkan membuat menonton tayangan dan sebagainya. Dan nanti yang kinestetik dengan melakukan misalkan membuat video tentang musikalisasi puisi atau membuat video tentang mereka menampilkan hal yang berkaitan dengan puisi. Jadi entah semuanya bisa terakomodir semua sebenarnya. Wah, kayaknya cukup menarik nih Pak ya. Mudah-mudahan ini sesuai banget nih terhadap minat ya daripada siswa.
Jadi nanti akan dikelompokkan ya menjadi kelompok auditori, kelompok visual, dan kelompok kinestetik ya, dengan berbagai macam gaya belajar yang mereka akan lakukan. Mudah-mudahan keterampilan yang ingin Bapak capai terhadap anak-anak tersebut bisa sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Insya Allah. Oke, untuk selanjutnya kira-kira nih kapan nih akan saya bisa melakukan observasi di kelas Bapak? Insya Allah sesuai dengan jadwal, kemungkinan minggu depan mungkin pertemuan selanjutnya dengan saya akan masuk di kelas 8F, antara 8F atau 8G. Nanti saya lihat juga kelanjutannya dan mengidentifikasi dulu siswanya gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mudah-mudahan pertemuan pekan depan ya saya bisa melaksanakan observasi di kelas Bapak, dan mudah-mudahan pencapaian yang Bapak harapkan sesuai dengan harapan Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Riki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Oke, bagaimana keadaan hari ini, Nak? Alhamdulillah sehat ya. Siang yang cerah ini kalian juga terlihat lebih cerah ya. Lebih bahagia bukannya? Iya. Supaya Bapak melihat semangat kalian, Bapak cek dulu ya. Oke. Bagaimana kondisi kalian? Abdul, sehat. Adila, alhamdulillah kakak sehat ya. Tapi untuk memperjelas dan mempertegas, kan kalian setiap anak sudah Bapak bagikan Vicky Notes ya. Ya Pak, Vicky Notes ya. Nah, kalian tuliskan bagaimana kondisi fisik kalian. Apakah menyenangkan, apakah bahagia, apakah emosi kalian bagaimana hari ini, atau mungkin lagi happy gitu. Ini ada apa? Mau libur nih, kalau minggu ya kan? Ya mau malam sakuan, malam mingguan. Ayo boleh tuliskan kondisi emosi kalian. Kurang ya? Oke. Dibaca apa enggak itu? Oke, Aulia. Ayo yang lain boleh diperlihatkan. Kenang dan menyenangkan sama aja dong. Kenang dan menyenangkan. Nah, kali ini bahkan kalian yang sudah mewakili kondisi emosi kalian yang saya jabarkan. Kemudian adakah yang mau anak yang mau menjelaskan kondisinya ke depan perwakilan? Ya, tadi dia boleh dijelaskan ya bagaimana kondisi tadi. Tapi lagi gitu. Kondisi saya artinya senang dan bahagia karena bertemu dengan teman-teman, menjalankan tugas dengan baik. Berarti hari ini datang sekolah dalam kondisi yang baik. Bahagia. Berarti semangat dong. Semangat. Oke. Terima kasih ya Misi. Tepuk tangan boleh. Semoga kalian yang lain juga semangat hari ini, emosinya juga stabil sehingga dalam menerima pembelajaran bisa maksimal. Oke? Oke, baik.
Kak materi, Bapak mengulas dulu. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa? Puisi. Kalau tadi tujuan pembelajarannya bisa dibaca, bisa kelihatan. Adila, coba dibacakan boleh tujuannya. Yang kedua. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran learning dengan metode literasi, eksperimen, praktikum, dan presentasi dengan menunjukkan sikap menyadari kebesaran Tuhan. Sikap gotong royong, jujur, dan berani mengemukakan pendapat, siswa dapat 1. Menjelaskan bentuk puisi lirik, 2. Menjelaskan bentuk puisi deskriptif. Terima kasih Adila. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kalian akan mengenal tentang puisi lirik dan puisi deskriptif. Ya. Kemarin kalian juga udah ngejelasin di presentasi masing-masing kelompok ya. Nah, kali kita udah ada gambaran. Oke. Puisi lirik dan puisi deskriptif. Kalian pada bawa buku paket kan? Saya buka supaya kalian lebih paham juga. Kan jenis puisi banyak, tapi kita akan bahas 2 ini dulu. Halaman 106. Kayak bawa buku paket kan ya? Nah, sebelum Bapak jelaskan, Bapak mau ngecek semangat tadi kalian nih, supaya makin semangat. Ingat tepuk semangat kan? Udah loh. Iya. Tepuk semangat. Sekali lagi ya, kau semangat. Udah semangat kan? Udah. Oke, Bapak jelaskan tentang puisi lirik dulu ya. Ini terbagi menjadi 3. Puisi lirik itu termasuk ke dalam jenis puisi yang jadi puisi itu banyak jenisnya. Misalkan ada puisi percikan, puisi sahabat, puisi bunga. Di sini ada namanya puisi lirik. Puisi lirik itu satu kumpulan yang dalamnya ada 3 jenis puisi lagi. Jadi di dalamnya ada. Nah, puisi lirik ini berkaitan tentang emosi jiwa seseorang. Tahu nggak? Ada emosi. Jadi kalau kalian bisa punya emosi sedih, bahagia, lagi sedang jatuh cinta, daripada bikin kata-kata yang gak jelas di IG atau di WA gitu ya, bikin aja status. Nah, status, bikin aja puisi. Nah, di sini ada jenisnya. Maaf ya. Nah, pertama ada puisi elegi ya, bukan elegi. Nah, elegi itu berkaitan tentang puisi duka untuk mengungkapkan perasaan sedih atau kehilangan duka. Kita lewat puisi. Nah, namanya puisi yang untuk mengungkapkan perasaan sedih, duka, kehilangan itu namanya puisi elegi. Kata-katanya biasanya yang mengandung bawang atau mengandung kesedihan. Gitu. Nah, bawang kan sedih gitu, paham nggak? Apa? Atau misalkan kehilangan atau ditinggal gitu.
puisi lagi. Lalu yang kedua ada puisi ode. Kenapa ode? Kalau tadi tentang kesedihan, kalau ini puisi untuk menggambarkan perasaan memuji orang lain atau memuja orang lain. Nah itu atau pujaan. Misalkan kamu si A pengen bikin puisi untuk memuji si B. Nah itu namanya jenisnya adalah puisi ode. Jadi jenis-jenisin gitu loh, diklasifikasikan. Paham nggak? Lalu yang ketiga ada puisi serengada. Puisi serengada apa coba? Sajak percintaan. Nah, ini khusus untuk kalian yang remaja. Tapi kan cinta-cintaan. Nah, ini kalian bisa cari explore di internet banyak puisi tentang serengada. Kalian tahu ini nggak? Yang di Instagram kadang ada tuh yang puisi romans, puisi tentang percintaan. Nah itu salah satu jenis serengada. Sampai sini Bang. Nah lalu yang kedua ada puisi deskriptif ya. Kalau misalkan tadi lirik itu tentang perasaan, kalau ini perasaan dalam jiwa atau ke orang lain. Kalau yang deskriptif untuk menggambarkan suatu keadaan. Misalkan kalian mau nyindir temen nih, jangan pakai kata-kata langsung. Kan namanya nyindir udah lebih halus, pakai puisi sakir. Itu untuk menyindir ketidakpuasan. Misalkan kalian gak puas nih sama teman kayak misal kerja kelompok gak mau bantuin, terus ya males. Nah itu bisa dibikin puisi, namanya puisi istilahnya untuk menyinggung orang lain, gak ada ketidakpuasan. Paham nggak? Misalkan dengan kata-kata yang lebih halus, namanya sakir. Paham nggak? Lalu yang kedua ada puisi kritik sosial. Ini untuk biasanya untuk mengkritik suatu kebijakan pemerintah. Misalkan pemerintah banjir mulu, nggak bisa dikritik lewat puisi. Itu adalah puisi deskriptif untuk menggambarkan suatu keadaan. Ya. Kalian ini paham? Kalau sudah paham, Bapak ingin membagi kita akan pakai untuk menghasilkan suatu produk tentang puisi yang kelompok ya. Bapak kan udah bagi kelompok ya. Ada berapa kelompok kemarin? 5. Oke. Kelompok 1 nanti membuat apa? Ada 5 kelompok ya. Kelompok 1 dan 2 mana? Oke, ya nanti berkumpul sama kelompoknya. Jadi kelompok 1 dan 2 kita akan menghasilkan produk berupa puisi atau macam-macam jenis puisi
Lalu pengertian puisi dari para tokoh yaitu membuat majing tentang puisi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Lalu yang kelompok 3 menghasilkan produk audio visual ya. Audio yaitu tentang membuat musikalisasi puisi. Kan satu kelompok ada 5. Yang main alat musik ada 2 orang, yang 3-nya menyanyikan pilih puisi yang paling tepat, temanya bebas. Lalu yang kelompok 4 dan 5 yaitu membaca puisi dengan divideokan temannya. Oke? Ya, baca puisi dan divideokan dengan temannya. Untuk kelompok ini kalian tentang auditoris ya. Jadi membuat musikalisasi puisi. Dari puisinya sharing aja hijau kayak WSM juga. Ini kalian lakukan ya. Yang main musik, yang misalkan yang 3 main musik, yang 4 nyanyi gitu. Paham? Oke, minggu depan kita tampil ya. Ada yang tanyain? Ya, ini sudah kalian buat ya tentang visual tadi, tentang teks. Di dalamnya ada apa aja coba? Pengertian puisi. Lalu Ada puisi-puisi. ya Jenis-jenis puisi. puisi juga. Coba ini siapa? Anwar. Lalu ini Abe. Dengan ada ini kalian jadi lebih paham kan ya? Iya, Pak. Kalian ya Ya. tentang visual cek puisi. Selanjutnya ada kinestetik ya, produk kinestetik kalian belajar puisi kan ya, lalu divideokan oleh temannya, boleh dilakukan. Ya gitu ya, boleh dipakai videokan ya. Baca puisi ya. Coba. Aku berkaca bukan buat berpesta. Penuh suka. Siapa punya? Ku dengar seru menderu dalam hatiku. Apa hanya angin laut? Lalu lain pula mendengar tentang malam buta. Segala menduga, segala menatap, segala tak kenal. Selamat tinggal. Tiga ya, bagi puisinya kalian sudah baca. Itu puisi tentang siapa? Oh, perkembangan yang buka. Berarti dia teman yang bisa. Buka ya, buka karena bisa oleh gara-gara macam gambar-gambar. Lalu yang terakhir auditoris ya, kalian menyanyikan puisi ya, musikalisasi puisi. Oke, kan tadi Bapak sudah membagikan ada yang visual, ada yang kinestetik, dan juga ada yang kelompok ya. Nah, untuk deadline-nya Bapak kasih waktu berapa lama ya? 1 minggu ya. Berarti minggu depan produksi yang kalian buat baik
visual, auditory, dan kinestetik sudah jadi. Dan kita ditayangkan di depan kelas. Oke, sebelum pelajaran ini berakhir, Bapak akan meminta kalian untuk melakukan penilaian formatif 3, 2, 1 dengan yaitu tuliskan 3 pengetahuan baru yang kalian dapatkan tentang puisi, lirik, dan deskripsi. Apa saja 3 pengetahuan baru? Lalu yang kedua, kalian tuliskan hal yang disukai. Hal yang disukai pada pembelajaran hari ini. Dan yang satu yaitu pembelajaran selanjutnya akan menghasilkan produk yang kalian buat minggu depan. Ini boleh kalian bagikan ya. 3, 2, 1. Kalian sudah menuliskan penilaian formatif 3, 2, 1. Selanjutnya sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, Bapak mau meminta satu anak untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau? Oke, Habibie ya. Coba Habibie, apa pembelajaran hari ini yang kita dapatkan? Terus juga kamu menuliskan satu terima kasih kepada teman lain yang sudah membantu kamu hari ini. Simpulan itu. Simpulannya dari pembelajaran hari ini. Simpulannya itu lirik itu memiliki 3 jenis. Itu misalnya kayak sakit. Atau misalnya kayak berhasil mendapatkan kejuaraan. Terus dari itu sepanjang percintaan misalnya kita menjadi seorang tapi tidak malu. Terus puisi dari itu ada 3 juga, puisi keadaan, hasil, tidak kuatan, tidak positif misalnya ada BBM yang kayak kritik kebijakan. Oke. Terima kasih. Lalu kamu tuliskan satu ucapan untuk teman kamu yang sudah membantu kamu hari ini. Iya, kamu tulis dan kasih ke temannya. terima kasih aja. Iya. Coba kamu kasih ke siapa yang sudah membantu kerja kelompok kamu hari ini? Jadi itu kelompok doang. Iya. Kelompoknya ya. Oke. Terima kasih tepuk tangan. Oke, terima kasih ya anak pembelajaran hari ini. Semoga hari kalian menyenangkan. Oke, kurang lebihnya Bapak tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa pertemuan minggu depan.